Baik, Yudi Bapak ucapkan terima kasih ya, Iya, Pak. sudah mau hadir di sini. Bapak hanya mau minta klarifikasi itu tentang waktu Senin kemarin Yudi ada di barisan Di depan paling depan ya, tidak di barisan siswa yang lainnya siswa yang ikut upacara gitu. Itu kalau Bapak boleh tahu itu ada masalah apa Yudi harus baris di depan? Yudi di baris di depan karena Yudi melakukan kesalahan karena tidak memakai atribut yang lengkap. Yang terjadi itu sebenarnya bagaimana bisa Yudi baris di depan yang terjadinya awalnya? Awalnya bed nama Yudi tuh nggak ada, maksudnya tuh udah kesobek. Terus Yudi tuh dicopot itunya tuh bednya nama Yudi tuh. Terus waktu hari Senin tuh Yudi nggak beli, terus Yudinya tuh Yudi nanya ke Umi, katanya harus bikin. Berarti itu copotnya kapan? Copotnya sebelum hari Senin. Sebelum hari Senin copot. Ya. Copotnya karena apa? Karena sobek. Sobek. Nah, berarti baju yang dipakainya itu baju yang sama dengan yang itu sobek itu? Enggak, itu tuh cuman bednya aja yang sobek. Bednya aja, bednya sobek. Iya. Kemudian sudah ke koperasi. Udah ya. Sudah beli. Udah kata Uminya, tapi harus bikin. Harus bikin nama sih. Yang rusaknya nama. Iya. Nah, selain nama, apa saja yang tidak ada pada saat itu? Ya, harus masih duduk. Udah cuman itu aja sih. Judinya geser ke sini. Nah, berarti hanya bed aja yang enggak, hanya nama aja yang enggak ada. Kemudian Yudi udah masuk barisan waktu itu. Udah terus disuruh hormat ke tiang bendera selama 1 menit. 1 menit itu di barisan di depan itu. Iya. Oh. Kalau Karisma di baris di depan apa masalahnya? Telat sih. Telat apa? Maksudnya kayak udah mulai upacara Karisma baru datang. Nah, kalau boleh tahu bisa cerita kenapa baru datang? Apa ya? Terlambat Karismanya. Oh, terlambat datang ke sekolah. Iya. Nah, apa yang terjadi itu bisa terlambat? Ya. Bangunnya kesiangan atau apa? Iya, bangunnya kesiangan terus kayak siap-siapnya lama. Oh, siap-siapnya lama. Ya, jadi Yudi dan Karisma itu baris di depan itu beda kasus. Ya, kalau Yudi itu kena razia karena bed memakai atribut lengkap. Kalau Karisma karena terlambat datang ke sekolah. Kalau atributnya lengkap terus dibariskan di depan gitu. Iya. Nah, kalau Yudi sudah berapa kali kena hukuman seperti itu? Sudah 2 kali. 2 kali. Iya. 1 kalinya kapan? Masih diingat? Masih waktu pertama-tama. Iya. Itu kenapa bisa terjadi? Itu karena itunya sobek sama. Iya, terus itu waktu itunya Yudi juga belum beli. Oh, belum beli. Ya. Kalau Karisma berapa kali suruh baris di depan? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Yang ngerasanya aja berapa kali? Gimana ya, nggak kehitung Pak. Nggak kehitung, berarti pernah sebelumnya. Ini terlambat terus. Oh, terlambat. Tapi bukan di baris di depan situ sih, misalnya anak-anak kan di depan sini ya. Bukan, tapi di pinggirnya. Di pinggir pasukan. Iya. Masih di pasukan. Ini kan teman-teman nih. Iya. Nah, Risma di atasnya teh Pak, yang di. Oh, yang di atas itu, bukan di depan di sebelah sini. Bukan. Tapi kelompok yang terlambat. Iya. Oh, iya. Ada berapa orang tuh biasanya kalau terlambat di situ? Banyak Pak. Banyak.
5, 4. 5 sampai 4. Nah, Karisma berdiri di situ berapa kali itu terlambatnya? Nggak kehitung juga. Nah, sekarang Bapak tanya nih, menurut kalian berdua, baik Yudi maupun Karisma, tidak memakai atribut lengkap dan selalu terlambat ke sekolah itu perbuatan baik tidak? Tidak. Tidak. Ya. Karisma? Enggak. Tidak. Kenapa bisa disebut tidak perbuatan baik itu? Karena itu udah aturan Itu aturan sekolah ya. Aturan sekolah. Selain aturan, ya, selain bahwa aturan itu mengatakan begini, kamu itu tidak memakai atribut itu, menurut kamu itu tidak baik. Alasan selain karena aturan apa? Karena itu juga karena punya sobek. Terus mau beli juga harus pesan dulu. Jadi harus nunggu waktu yang lama. Jadi Gitu. selain karena aturan menurut kamu itu tidak baik, ya, ada alasan karena itunya juga harus pesan dulu. Namanya juga harus pesan dulu. Nah, menurut Karisma, kamu terlambat terus tuh baik enggak? Enggak. Kenapa bisa disebut enggak baik? Ya karena perilaku merugikan diri sendiri. Perilakunya merugikan diri sendiri. Contohnya gimana? Merugikan tuh gimana contohnya? Yang Karisma rasakan ini tuh rugi gitu kalau terlambat. Kan kayak kita gimana ya? Udah tahu sekolah itu kan punya aturan. Nah malah kita ngelakuin gitu. Nah jadi kan nantinya kan jadi kena hukuman kan. Ya. Nah di situ kan kayak masalahnya kan diri sendiri. Oh gitu. Baik. Bapak lagi ngobrol tuh bukan mau menyalahkan kalian berdua. Iya. Ya. Ya. Bapak enggak menyalahkan kalian berdua, tapi Bapak pengen obrolan kita tuh ada solusi. Ya. Kan kamu tahu tadi itu bukan perbuatan baik karena merugikan, karena melanggar aturan, gitu kan? Iya. Nah, Bapak ngobrol tuh bukan nanti disalahkan oleh Pak Solehnya gitu. Bukan. Tapi Bapak mau mencari solusi bersama agar nggak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi, supaya ada peningkatan dari sebelumnya, ya. Tuh. Berarti kamu menyadari bahwa itu adalah salah. Ya, itu. Berarti kamu apakah kamu mengetahui peraturan yang berlaku di sekolah? Mengetahui. Tahu. Ya. Itu apa? Kalau Yudi apa peraturan yang Yudi ketahui? Jam 7 harus sudah ada di sekolah. Terus memakai seragam sesuai dengan pelajarannya. Terus memakai atribut. Memakai kaos kaki, jangan memakai kaos kaki lebih dari mata kaki. Berarti apa peraturannya? Tahu bahwa itu ada peraturannya di sekolah. Ada. Ya. Kalau Karisma? Datang tepat waktu. Ya, berarti tahu Karisma ada peraturan seperti itu. Iya. Iya, terus apa lagi? Terus setiap Senin mengikuti upacara. Habis itu memakai sepatu. Nah, terus itu atribut lengkap setiap hari Senin. Ada, berarti tahu bahwa ada aturan itu di sekolah. Ada, tahu. Nah, Bapak ingin tahu kalau kamu dihukum merasa kecewa enggak? Kecewa. Karisma? Iya. Iya. Kecewa, tapi itu gimana? Masalah itu apa tuh kesalahan diri sendiri. Ya. Harusnya gimana? Harusnya menyadari, terus mendapatkan solusi atau mencari solusi. Nah, kecewa kepada orang yang menghukum atau kecewa kepada siapa?
pada diri sendiri. Diri sendiri. Ke orang Iya. yang menghukumnya? Enggak, malah itu tuh mengingatkan. Mengingatkan. Kalau Karisma, kecewa nggak kamu dihukum tuh? Kecewa. Kecewa. Kecewanya kepada siapa? Ke orang yang menghukumnya atau kepada siapa? Kalau waktu awal-awal mah, Iya. awal-awal kecewa ke yang Menghukum. Itu kalau sekarang mah kan karena udah ngerti, jadi ke diri sendiri. Nah, saat itu, nih Bapak tanya saat itu, apa yang Karisma pikirkan itu kecewa kepada orang yang menghukumnya? Kayak Ya. apaan sih telat sedikit aja dihukum? Oh, apaan sih telat sedikit saja dihukum gitu ya? Iya. Ya. Terus dendam enggak? Enggak. Oh, barangkali dendam, awas nanti pulangnya saya kasih makan gitu. Enggak. Enggak, barangkali. Nah, sekarang menurut kalian berdua, ya, apa yang kalian lakukan itu kan tadi itu tidak baik, ya. Nah, terus apa yang akan kamu lakukan agar menjadi lebih baik lagi? Supaya itu. Iya, kan tadi Bapak tanya Iya. kan apakah itu perbuatan baik? Tidak. Melanggar peraturan? Jawabannya tidak baik. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan agar menjadi lebih baik lagi? Dia akan melakukan pesan ebet, terus tarnya dipasang atau dijahit, terus tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, tadi membutuhkan waktu yang lama. Berarti ada nggak cara lain supaya dapat ebetnya atau dapat atributnya lebih cepat? Mungkin ada, tapi sekitar jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Iya. Di mana itu? Paling di Sindang Laut. Oh, di Sindang Laut. Jadi Kata Umi tuh. pesan menunggu pesanan dengan berangkat sendiri ke Sindang Laut lebih cepat mana? Menunggu itu apa tuh? Datang ke Sindang Laut sih. Datang ke Sindang Laut. Iya. Nanti mau melakukan seperti itu kalau terjadi lagi. Insya Allah mau. Nah, kalau Karisma, apa yang akan dilakukan agar lebih baik lagi dari sebelumnya? Apa ya, bangunnya lebih pagi lagi. Terus habis itu siap-siapnya harus cepet. Emang kalau mau berangkat sekolah persiapannya malam atau pagi? Pagi, Bapak. Tapi Karisma tuh orangnya lelet, kayak misalnya mandi tuh lama gitu. Oh, itu persiapannya maksudnya persiapan mandinya. Iya. Bukan persiapan nyiapkan buku dan sebagainya. Kalau persiapan bukunya kapan? Dari malam. Itu mandi, berarti mandinya harus lebih cepat. Bangunnya juga lebih cepat lagi. Oke. Nah, ini ngobrol dengan Bapak nih ya, kayak ngobrol dengan Bapak tuh. Setelah Bapak ajak ngobrol itu, kamu kan dihukumnya kemarin oleh siapa? Pak Yopi. Kamu dihukumnya oleh siapa? Nggak tahu. Dihukum suruh baris di sana oleh siapa? Kalau Wadadang. Oh gitu. Iya. Terus setelah selesai upacara digabung dengan yang barisan paling depan untuk diberikan penjelasannya. Enggak. Nah, kamu dihukum oleh Pak Yopi. Nah, setelah ngobrol dengan Bapak, apa yang akan kamu lakukan ke Pak Yopi? Setelah kamu tahu bahwa itu salah, harus diperbaiki. Gitu. Kamu dendam nggak ke Pak Yopi? Enggak. Kenapa? Karena Pak Yopi mengingatkan, bukan menyalahkan. Tapi kamu sadar kamu itu salah? Sadar. Iya. Salah, berarti salah. Ke Pak Yopi mau melakukan apa kalau itu salah? Paling minta maaf. Ya. Terus jadi juga harus segera membeli nama. Jadi ada nggak ini solusi obrolannya sekarang? Obrolan sama siapa? Obrolan dengan Bapak itu, Yudi itu kan dihukum karena tidak memakai atribut. Iya. Bapak sudah ngobrol dengan kamu. Iya. Nah, terus
Ada nggak solusinya agar kamu tidak dihukum lagi? Ada. Ada apa tuh solusi? Solusinya ya itu sih apa tuh harus membeli bed, terus minta maaf ke Pak Yopi karena Yudi salah, udah gitu aja. Nah, menurut kalian berdua menangani siswa yang melanggar hukum itu harusnya bagaimana? Atau yang melanggar peraturan sekolah itu harusnya bagaimana? Pertama harus dihukum. Itu mah jelas. Terus sanksinya harus lebih diperketat lagi supaya tahu itu apa tuh aturan sekolah. Iya. Terus apa lagi? Karisma gimana? Ya nggak tahu Pak, bingung. Oh bingung? Ya kan Bapak gini, menurut Karisma ya itu bagaimana sebaiknya guru yang ada di sekolah ini memperlakukan siswa yang melanggar peraturan. Terus mama cuma dibarisin doang gitu Pak. Iya, terus kayak misalnya disuruh hormat ke bendera gitu selama beberapa detik. Oh gitu, kayak gitu hukumannya. Nah, kalau boleh Bapak tahu alasannya kenapa kamu memilih itu? Karena itu bukan dari apa tuh buat diri kita sendiri bukan, tapi pada orang lain juga pengaruh Pak. Pengaruh. Iya. Jadi supaya supaya ke masa depannya tuh lebih enak tuh Pak. Jadi enggak dari mulai nol lagi. Jadi udah ntar misalnya masuk ke SMK udah jadi sesuai aturan sekolah tuh. Jadi enggak kayak melanggar. Nah, kalau kamu suruh milih, kalau ada siswa yang siswa yang melanggar dihukum, kamu milih dihukumnya dengan hormat ke bendera, keliling lapangan lari push up, atau lebih milih dihukum diajak ngobrol seperti Bapak ini untuk mengetahui apa penyebab-penyebab bisa melanggar peraturan dan mengetahui apa solusinya. Kalau kamu milih yang mana? Yang pertama dua-duanya sih Pak. Kenapa? Karena yang pertama itu kan dihukum kehormat jadi malu tuh sehingga orang bisa jadi izin ke babaturan. Yang pertama kayak gitu. Ya, terus yang ngobrol juga jadi tahu apa penyebabnya dan mendapatkan solusinya. Kalau menurut Karisma lebih baik mana? Ngobrol. Kenapa milih ngobrol? Kayak kan jadi bisa lebih tahu gitu Pak, terus juga anak itunya juga kayak gimana ya, menyadari kesalahannya gitu setelah dikasih tahu gitu. Jadi terus kira-kira kalau diajak ngobrol siswa yang melanggar peraturan bakal ada perubahan nggak menurut kalian berdua? Tergantung. Tapi rata-rata mah enggak Pak. Kenapa tuh bisa begitu? Karena kalau zaman sekarang mah kayak ucapan dari gitu tuh kayak disepelein tuh. Tapi harusnya dikasih tindakan atau kayak tadi hormat gitu tuh jadi punya rasa malu tuh Pak. Baik. Kan setiap sekolah itu kan aturannya berbeda-beda. Iya. Tata cara menangani siswa yang melanggar peraturannya beda-beda. Kayak Bapak kan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Iya. Karena kalau melanggar apa yang sudah disepakati, nah hukumannya apa kan gitu. Nah, hukumannya kalau Bapak sih kan belum pernah kan Bapak hukum ke fisik gitu kan, hukum keliling lapangan, hormat gitu kan. Nah, kalau yang Bapak terapkan itu seperti begitu. Kan ada guru lain yang menerapkan
berbeda. Ya. Nah, kira-kira enak yang mana gitu? Tapi kalau itu mah dua-duanya juga enak, Bang. Dua-duanya enak. Iya. Karisma kenapa yang satu nggak enak? Milih yang keduanya. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya buat cowok mah yang susah diomongin mah ya itu mungkin pantas ya Pak ya. Pantas. Tapi Ini kalau misalnya, bagi siswa yang susah diomongin. iya, tapi kalau misalnya buat kayak yang cewek gitu kan pasti kan baperan. Baperan. Iya. Kenapa baperan? Kemarin kayak nggak tahu deh Pak. Pokoknya mah kalau misalnya emang siswanya emang gimana ya? Kalau misalnya sekali diomongin udah enggak gitu ya, terus mama lebih ingin ngobrol sih Pak. Oh gitu. Gitu jadi guru itu harus menciptakan suasana yang nyaman kepada siswa. Tapi tadi kan tergantung siswanya, bilangnya gitu kan. Kalau siswanya bandel susah diomongnya ya harus dikasih hukuman gitu, jangan diajak ngobrol lagi gitu ya. Tapi balik lagi kepada guru. Dan harapannya kalau guru sih ingin anak didiknya itu berubah gitu. Ya. Berubah menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung akan masa depannya gitu. Nah, mungkin hanya caranya yang berbeda-beda. Nah, tapi terakhir nih Bapak tanya, menurut kalian berdua di sekolah kita gitu, menangani siswa yang melanggar peraturan itu cocoknya yang seperti apa? Cocok. Hukum fisik atau apa? Kalau hukum fisik cocok? Cocok, tapi jangan terlalu beratan sih. Misalnya apa? Misalnya seperti membuangin sampah setiap kelas-kelas, terus membersihkan perpustakaan, membersihkan toilet gitu. Nah, yang disebut jangan berat-berat tuh yang seperti apa? Jangan berat-berat. Misalnya kalau itu di kepret atau begitu jangan. Iya. Ada di sini yang seperti itu? Enggak ada. Kalau Karisma, cocoknya apa di sekolah kita kalau siswa yang melanggar peraturan? Diomongin aja sih. Diomongin aja. Iya. Oh, perempuan mah beda ya diomongin. Itu jadi maksud Bapak ngajak ngobrol kalian tuh, Bapak tuh ingin tahu kalian melanggar peraturan, ingin tahu apa penyebabnya, kemudian ingin tahu seharusnya bagaimana, solusinya bagaimana, kemudian ingin tahu apakah kamu dendam tidak terhadap yang menghukumnya, gitu kan? Enggak. Karena kan kita tidak pernah tahu hati orang, apalagi hati murid-murid Bapak yang terkena hukuman. Kan? Ya, alhamdulillah kalian masih sadar bahwa dihukum itu memang karena ada kesalahan dan kalian memilih memberikan hukum sanksinya yang berbeda-beda. Itu saja ya dari Bapak ya. Ya Pak. Jangan diulangin. Ya Bapak sih pesannya kamu tuh orang baik, yakin dan masa depan kamu masih panjang, kamu menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Kalau urusan melanggar, selama kalian mengetahui bahwa itu hal yang tidak baik, kemudian bisa tahu solusi kedepannya bagaimana, insya Allah kamu adalah jadi orang yang sukses. Ya, terima kasih Yudi, Karisma, silakan kembali ke kelas. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.